hari ini umat manusia dihadapkan pada masalah bumi ini. Sebuah virus wabah yang tak terlihat, tapi membuat seisi bumi takut, yang membuat semua kekuatan, senjata dan kesombongan bertekuk lutut, lumpuh di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang begitulah sunnatullahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan tingginya kesombongan dunia dengan sesuatu yang kecil, agar runtuh dengan sehina-hinanya, seperti Namrud yang mati hina kena seekor lalat. Tapi masalah bumi ini adalah masalah muslimin juga. Bagaimana kita bersikap? Karena hari ini sebagian saudara kita menganggap remeh, dengan pasrah saja. Indahnya agama ini, karena semua masalah sudah ada solusinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya adalah orang-orang paling berjasa dalam hidup kita. Dalam kebingungan kita hari ini pun, mereka semua hadir dengan petunjuknya. Bukan hanya itu, tapi mereka juga hadir membawa kabar gembira untuk kita. Tahun 18 Hijrah, hari itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki negeri Syam, karena mendengar ada wabah ta'un amwas yang melanda negeri tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu waspada. Ketika itu mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam, karena mendengar ada wabah ta'un amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang yang dikagumi Umar radhiyallahu an, sang gubernur Syam, ketika itu datang ke perbatasan untuk menemui rombongan. Dialog yang hangat antara para sahabat, apakah mereka masuk atau pulang ke Madinah. Umar yang cerdas meminta saran Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang ikut Fathul Makkah. Mereka semua berbeda pendapat. Bahkan Abu Ubaidah radhiyallahu an menginginkan mereka masuk dan berkata, "Mengapa engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala?" Lalu Umar radhiyallahu an menyanggahnya dan bertanya, "Jika kamu punya kambing dan ada 2 lahan yang subur dan yang kering, kemana akan engkau arahkan kambingmu?"
Jika kelahan kering, itu adalah takdir Allah. Dan jika kelahan subur, itu juga takdir Allah. Sesungguhnya dengan kami pulang, kita hanya berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Akhirnya perbedaan itu berakhir ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengucapkan hadis Rasulullah, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya mereka pun pulang ke Madinah. Umar radhiyallahu anhu merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau pun menulis suatu surat mengajaknya ke Madinah. Namun beliau adalah Ubaidah radhiyallahu anhu yang hidup bersama rakyatnya dan mati bersama rakyatnya. Umar radhiyallahu anhu menangis membaca surat balasan itu, dan terlambat dan bertambah menangislah ia. Ketika mendengar Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal, Suhail bin Amr dan sahabat-sahabat mulia lainnya radhiyallahu anhum wafat karena wabah ta'un di negeri Syam. Total sekitar 20.000 orang wafat, hampir separuh penduduk negeri Syam ketika itu. Pada akhirnya wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin As memimpin negeri Syam. Kecerdasan beliaulah yang menyelamatkan Syam, hasil tadabbur beliau dan kedekatan dengan alam ini. Amr bin As berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.